Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Diandra, apa kabar? Halo, selamat pagi Camar, baik sekali. Bagaimana kabarnya juga? Sehat? Luar biasa. Ini kita ngomongin tentang perpolitikan di Indonesia ya nanti. Bahwa setelah Pilpres masih ada kontestasi politik lain, yakni Pilkada serentak pada November nanti kita akan lihat. Dan salah satu yang paling ramai adalah tentang diusungnya Anies Baswedan oleh PD Perjuangan, tapi belum menentukan sikap. Ada hanura dan juga buruh yang memang rencananya akan mengusung Anies nih. Betul banget. Nah, jadi memang kalau misalnya kita lihat sinyal-sinyal dukungan bagi Anies untuk berkontestasi di Pilkada DKI khususnya, ini memang sudah mulai terlihat. Nah, kita akan tunggu nih bagaimana manuver-manuver atau keputusan dari PDIP nantinya apakah betul akan mengusung Anies atau tidak. Oke, kita akan lihat bersama ya. Dan pemirsa, selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Camar Haenda. Dan saya Diandra Mukni, berikut seputar Anies pagi selengkapnya. Empat kendaraan yang terparkir di lahan kosong Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar hebat. Keempat kendaraan tersebut terbakar diduga tersambar api yang berasal dari limbah triplek yang dibakar seseorang. Pak. Kendaraan yang terbakar terdiri dari 2 truk box, mobil sedan, dan sepeda motor. Petugas pemadam kebakaran berupaya padamkan api yang terus membesar. Keempat kendaraan diduga tersambar api yang berasal dari tumpukan triplek yang dibakar seseorang. Api pun berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Namun seorang petugas damkar nyaris pingsan akibat terlalu banyak menghirup asap. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang Ternate, Maluku Utara menelan korban jiwa. Tim SAR gabungan pun dikerahkan untuk mencari para korban yang tertimbun material banjir. Jumlah korban meninggal dilaporkan mencapai 9 orang. Namun diperkirakan akan bertambah karena proses pencarian korban masih berlanjut. Proses pencarian dan evakuasi korban banjir bandang yang menerjang Kelurahan Roak, Kota Ternate, Maluku Utara terus dilakukan tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan menggunakan sejumlah alat berat di lokasi bencana untuk terus mencari para korban yang belum ditemukan. Saat ini BPBD Kota Ternate membangun sejumlah posko di sekitar lokasi bencana. Berdasarkan data, para korban meninggal yang dikantongi BPBD Ternate berjumlah 9 orang meninggal, 3 korban luka. Sedangkan data Basarnas Ternate berjumlah 10 korban meninggal dan 3 lainnya luka-luka. Jumlah korban meninggal masih belum pasti seiring proses pencarian korban yang terus berlanjut. Jelas proses evakuasi jalan, penanganan pengungsi, logistik jalan. Posko untuk proses evakuasi ini sudah untuk pengungsinya di SMK 4. Banjir bandang tak hanya menelan korban jiwa tapi juga merusak bangunan. Rumah warga dan kendaraan mereka terendam lumpur tanah setinggi 2 meter. Bahkan sebanyak 30 rumah dilaporkan hancur tersapu banjir. Sementara sejumlah warga melapor kehilangan sanak saudara mereka. Yang terdampak ini hampir sekitar 30 rumah karena ini sampai di sini juga nih. Saya di kakak rumah ini tersamping sini. Di belakang ini belakang rumah ini banyak nih. Rumah ini kadang banyak semua nih. Sampai di Musala satu tuh. Ya, Musala. Hingga kini tim SAR gabungan masih mencari para korban yang diduga tertimbun material banjir dan lumpur. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Pemirsa, seorang ibu bayangkari yang pernah dipenjara selama 1 tahun menangis di hadapan majelis hakim saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang gugatan 7 lembaga hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun sidang gugatan yang dilayangkan sejumlah advokat ini tidak dihadiri satupun perwakilan dari pihak tergugat. Di mana seandainya saya diberikan keadilan, seandainya saya laporan polisi saya ditindaklanjuti ke polisi, tidak mungkin saya memposting atau kata bahasa jeleknya koar-koar yang mulia. Ernawati Bakarang tak mampu menahan tangis saat memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ernawati merupakan seorang ibu bayangkari yang pernah menjalani masa hukuman penjara selama 1 tahun. Ernawati terjerat kasus pencemaran nama baik terhadap sejumlah oknum polisi di Makassar, Sulawesi Selatan pada 2002 lalu.
Ernawati menceritakan tewasnya sang kakak, namun justru dirinya yang dipenjara hanya karena berkeluh kesah di media sosial. Namun sidang tidak dihadiri satupun perwakilan dari pihak tergugat. Bahkan para tergugat 7 ini tidak pernah hadir di persidangan. Nah ini penting ini, dia tidak hadir, itu artinya dia menyetujui gugatan saya dan dia tidak keberatan dengan gugatan saya. Kan tidak ada eksepsi dia. Nah itu harusnya first step. Gugatan dilakukan karena masih banyaknya kasus praktik mafia hukum yang berdampak pada ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, jelang Pilkada, Polda Bali menggelar simulasi keamanan kota. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di seputar iNews Pagi. Anies Baswedan mendatangi posko pemenangan Partai Buruh di daerah Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Kehadiran Anies menghadiri undangan sekaligus silaturahmi terkait Pilkada Jakarta 2024. Setelah sebelumnya berkunjung ke DPD PDIP Jakarta, Anies Baswedan mengunjungi posko pemenangan Partai Buruh pada Minggu siang. Dalam kunjungannya ke Partai Buruh ini, Anies bertemu dengan Presiden Partai Buruh, juga beberapa pejabat Partai Buruh lainnya untuk membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024. Anies juga berterima kasih pada Partai Buruh yang tetap mendukung dirinya untuk dapat bersaing di Pilkada Jakarta 2024. Pada intinya, Partai Buruh mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Tentu kami menunggu partai yang lain, khususnya partai yang besar. Karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung. Partai yang besar tentu kami tunggu dan insya Allah nanti Pak Anies yang akan menjelaskan bagaimana proses politiknya. Intinya kami menunggu, ya, belum bisa memberikan secara langsung ya apa persyaratan-persyaratan yang dimintakan oleh KPU. Dan dalam waktu dekat saya yakin Pak Anies dan timnya bisa meyakinkan partai-partai lain. Usai menemui Partai Buruh, Anies Baswedan mengunjungi DPD Partai Hanura Jakarta. Sebelum memberikan dukungan penuh kepada Anies, DPD Hanura akan mempelajari lebih dahulu. Anies Baswedan mengunjungi DPD Partai Hanura Jakarta. Kedatangan Anies disambut Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Jafar Bajeber. Sebelum memberikan dukungan penuh kepada Anies, DPD Hanura akan mempelajarinya lebih dulu. Ya, tentunya kami hari ini baru sekedar penjajakan dalam arti kata soal aspirasi ya. Kalau teman-teman ini ya mungkin sudah bisa kita tangkap bagaimana keinginan mereka. Ya kan, tapi tentunya kami juga menunggu dari Pak Anies apabila semua sudah beres, sudah selesai. Bahkan kemarin kami menghitung-hitung. Andai kata tanpa partai lain yang non-seat 2 dan yang non-seat, kami temukan angka 8,1%. Artinya kami bisa mengusung Pak Anies. Sebelumnya, usai terpilih kembali sebagai Ketua Umum Hanura untuk periode 2024-2029 di Bali, Usman Sabta mempersiapkan kadernya di Pilkada serentak. Hanura juga akan mendukung tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kesamaan dalam visi dan misi dalam membangun daerah. Saja yang kita punya kader yang masuk, yang di luar kader pun kita sangat concern ya. Yang bukan kader kita pun, tapi kita tahu trik rekodnya di daerah itu, ternyata mereka adalah orang-orang yang betul-betul diharapkan oleh rakyat. Kita akan dukung. Waktu pendaftaran kepala daerah ke KPU mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Dari Bali dan Jakarta melaporkan.
Apa kalian nggak melihat saya capek? Pemirsa, bakal calon gubernur Sumatera Utara yang diusung PDI Perjuangan Edi Rahmayadi sudah menyiapkan wakilnya di Pilkada serentak. Sementara itu 30 dokter telah disiapkan pihak Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk memeriksa bakal calon kepala daerah. Bakal calon gubernur Sumatera Utara yang diusung oleh PDI Perjuangan Edi Rahmayadi sudah menyiapkan wakilnya di Pilkada serentak. Edi akan didampingi oleh Hasan Basri Sagala yang juga kader PDI Perjuangan. Hasan Basri merupakan staf ahli Menteri Agama, dipilih menjadi wakil Edi karena mengetahui permasalahan di Sumatera Utara. Rencananya, pasangan Edi Hasan akan mendaftarkan ke KPU Sumatera Utara pada hari terakhir atau 29 Agustus mendatang. Pasangan Edi Hasan didukung oleh Partai Umat dan Partai Hanura. Sudah punya wakil, nanti akan direstui oleh partai pengusung. Itu yang nama wakil Bapak itu kader PDI juga, Pak? Kader PDI. Sementara itu menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara menyiapkan 30 tim dokter spesialis. Para dokter akan memeriksa kondisi kesehatan para calon kepala daerah. Waktu pendaftaran kepala daerah ke KPU mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, sejumlah daerah melakukan simulasi pengamanan. Di Kupang, Nusa Tenggara Barat, petugas kepolisian mengantisipasi massa anarkis hingga membakar kantor KPU. Sejumlah langkah antisipasi terkait Pilkada serentak juga dilakukan kepolisian di Kebumen, Jawa Tengah. Ratusan warga mendatangi kantor KPUD karena tidak terima hasil pemilihan gubernur yang dinilai penuh kecurangan. Kericuan terjadi ketika massa memaksa masuk ke kantor KPUD dan melempari petugas yang berjaga. Untuk menghalau massa, petugas menembakkan water cannon. Pada simulasi keamanan jelang pilkada ini, tim penjinak bom menunjukkan kemampuannya. Juga pengamanan rangkaian pemilu. Jadi kita saksikan tadi akibat dari persoalan-persoalan yang muncul yang terjadi dari awal, maka berekses terhadap keamanan kota. Terjadi aksi saling lempar pendukung salah satu calon kepala daerah dengan petugas kepolisian di Kebumen, Jawa Tengah. Massa mendatangi KPU karena tak terima hasil pilkada serentak. Polisi harus memerintahkan tim penanggulangan anarkis untuk mengamankan para pelaku melalui tindakan represif. Dari Kebumen dan Kupang melaporkan. Pemirsa, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU. Mereka menuntut KPU segera menerbitkan PKPU. Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Mereka menuntut agar KPU segera menerbitkan PKPU terkait pilkada yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut pengunjuk rasa, penerbitan PKPU menjadi dasar hukum dan bukti tertulis dari tindak lanjut pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI. Massa menegaskan akan kembali menggelar aksi besar-besaran hingga 27 Agustus mendatang untuk mengawal putusan MK. Akibat aksi unjuk rasa ini, sebagian jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat depan kantor KPU terpaksa ditutup. Arus kendaraan dialihkan melalui Jalan Rasuna Said dan Hos Cokro Aminoto. Komisi 2 DPR RI hari Minggu kemarin secara resmi menyetujui revisi peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024. Revisi PKPU dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Pilkada tentang batas usia dan ambang batas pencalonan kepala daerah yang diajukan Partai Gelora dan Partai Buruh. Komisi 2 DPR RI secara resmi menyetujui revisi peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024. Revisi dilakukan setelah Komisi 2 melakukan rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu, dan Kemenkumham. Draft revisi KPU dibacakan langsung oleh Ketua KPU Muhammad Afifuddin. Insya Allah di saat pendaftaran nanti tanggal 27 sampai 29 seluruh
proses, seluruh instrumen, seluruh hal yang sudah harus kita persiapkan semuanya sudah siap, PKPU-nya sudah selesai perbaikan, dan pada saatnya insya Allah teman-teman juga sudah bisa tenang melakukan proses-proses tahapan penerimaan pendaftaran calon peserta pilkada. RDP sebelumnya direncanakan pada hari Senin ini, namun dipercepat karena keterbatasan waktu menjelang pembukaan pendaftaran kepala daerah. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati melaporkan. Pemirsa, Camar Henda akan menyampaikan informasi mengenai Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menetapkan jadwal pendaftaran calon gubernur, calon wakil gubernur. Silakan Camar. Ya baik, terima kasih Diandra. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menetapkan jadwal pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada 2024 dan pendaftaran dibuka selama 3 hari mulai Selasa besok. Sementara untuk parpol yang ingin mencalonkan pasangan calon gubernur mereka harus memiliki suara sah minimal 7,5% dari suara sah dalam pemilu. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya. Pendaftaran Cagup Cawagup DKI Jakarta dibuka selama 3 hari, mulai Selasa 27 Agustus 2024. Tahapan pendaftaran merujuk pasal 95 ayat 1 PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pada 27 dan 28 Agustus, pendaftaran dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Sementara pada 29 Agustus atau hari terakhir, pendaftaran dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 23.59 malam. Sementara untuk batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun dan calon bupati dan calon wakil bupati minimal 25 tahun. Ya, selanjutnya pemirsa, untuk KPU Daerah Khusus Jakarta juga telah mengeluarkan keputusan terkait syarat minimal suara sah parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan paslon pada Pilgub dan Pilwagub DKI Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5% suara sah. Hal itu sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap di Jakarta yang mencapai 8,25 juta jiwa. Dan Jakarta masuk dalam provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih 6 juta jiwa hingga 12 juta jiwa. Keputusan KPU Jakarta telah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat pencalonan berdasarkan persentase komposisi penduduk di daftar pemilih tetap. Dari syarat KPU, ada 8 parpol yang melampaui ambang batas sebesar 7,5% untuk mengusung paslon sendiri di Pilkada Jakarta. Di antaranya adalah Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki 16,68% suara, PDI Perjuangan dengan 14,1% suara, lalu Gerindra yang memiliki 12% suara, hingga Nasdem dengan 8,99% suara. Lantas, siapa sajakah yang diperkirakan akan bertarung di pemilihan gubernur Jakarta? Salah satunya pemirsa adalah nama Anies Baswedan yang akan tampil di Pilkada Jakarta pasca putusan MK terkait dengan ambang batas syarat pencalonan pilkada. Partai Buruh telah menyatakan dukungan untuk Anies agar maju di Pilkada Jakarta. Namun Partai PDI Perjuangan belum memberikan keputusan resmi. Kemudian ada paslon Cagup Cawagup Ridwan Kamil Suswono. Keduanya dideklarasikan oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk bertanding di Pilkada Jakarta. Lalu ada paslon Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang akan bersaing di Pilkada Jakarta lewat jalur independen. Keduanya lolos verifikasi karena berhasil mengumpulkan 677,65 dukungan, melebihi syarat batas minimal dukungan KPU, yakni 618,968 dukungan. Pemirsa, bursa pemilihan gubernur Jakarta menjadi salah satu yang menjadi sorotan di Pilkada serentak 2024. Sosok Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjadi daya tarik karena rekam jejak keduanya sebagai mantan pemimpin Jakarta dan Jawa Barat. Patut ditunggu siapa sajakah yang akan mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin Jakarta selanjutnya. Puluhan musisi Indonesia tampil di Glasgow, Skotlandia, membuka Brit Tour 2024.
Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di seputar iNews Pagi pemirsa. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres ketiga Partai Nasdem di Jakarta Convention Center, Jakarta Minggu malam. Tidak hanya Presiden Joko Widodo, hadir pula mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dengan mengenakan kemeja biru dongker, kedatangan Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Balai Sidang Jakarta JCC. Presiden Jokowi tiba di lokasi acara sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Presiden Joko Widodo juga disambut Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim dan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Kongres ketiga Partai Nasdem dijadwalkan berlangsung hingga 27 Agustus 2024 mendatang dan mengundang seluruh partai politik sebagai momentum rekonsiliasi Partai Nasdem. Selain mengundang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Nasdem juga mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pada kongres kali ini, sedikitnya ada 5 isu besar yang akan dibahas, di antaranya negara hukum, green economy, politik, isu internasional, dan krisis lingkungan. Dalam pidatonya, Jokowi mengapresiasi Partai Nasdem atas dukungannya terhadap pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju. Ketua partai yang paling banyak bertemu dan berdiskusi dengan saya adalah Pak Surya Paloh. Partner diskusi politik saya yang paling banyak kami bertukar pikiran mengenai masa depan bangsa, mengenai gagasan masa depan untuk negara kita, dan lain-lainnya. Karena memang hubungan saya dengan Bang Surya sangat natural, sangat alami, sangat nyata dan apa adanya. Kami bisa sangat dekat, walaupun juga sering berbeda pendapat. Kami bisa saling menemukan kecocokan, walau juga banyak di tengah-tengah itu ada ketidakkecocokan. Kami bisa saling mengerti, walau kadang-kadang setelah mengerti juga bingung sendiri-sendiri. Saya pernah salaman hari ini, sepakat, lalu seminggu kemudian beda. Gak apa-apa, saya kira sangat bagus. Tapi kembali, ya itulah politik. Kita punya cita-cita yang sama, menggapai Indonesia emas di 2045. Tapi perihal bagaimana mencapainya, memang kita kadang-kadang memiliki jalan yang berbeda. Polisi wanita unjuk kebolehan dalam pawai pembangunan di Blora, Jawa Tengah. Di atas motor gede kepolisian mereka unjuk kemahiran dan melakukan atraksi yang mencengangkan. Polwan dengan sepeda motor gede, mulanya terlihat biasa saja, hanya sekedar melintas. Namun anggapan itu seketika berubah ketika mereka mulai unjuk kebolehan. Satu persatu personel polisi wanita menunjukkan kepiawaian mengendalikan sepeda motor gede kepolisian. Meliuk zigzag, menikung tajam membuat angka 8 hingga atraksi akrobatis. Semua dilakukan mulus tanpa kesalahan. Polwan dari Satuan Lalu Lintas Polda Jawa Tengah unjuk kemahiran di acara pawai pembangunan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Berbagai peragaan dan atraksi membuat kagum hingga membuat penonton menahan nafas.
Pak, menghibur sekali. Saya baru kali ini lihat ini penampilan yang luar biasa. Harap Lantas Polda dan Lantas Polres Blora Materson menghibur masyarakat. Selain peragaan dari personel Polantas wanita, pawai pembangunan juga dimeriahkan parade budaya dan peragaan kesenian Barongan. Pawai pembangunan ini digelar untuk memeriahkan peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, News melaporkan. Pemirsa, demi melestarikan seni bela diri tradisional, ribuan pesilat berjalan kaki dari Bundaran HI menuju lapangan Monas. Para pendekar juga melakukan atraksi tangan kosong dan senjata tajam. Ribu pesilat dari wilayah Jabodetabek berjalan kaki sepanjang 6 km menyusuri Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Tiba di kawasan lapangan Monas, para pesilat menampilkan atraksi seni bela diri, baik tangan kosong maupun menggunakan senjata tajam. Kegiatan ini sebagai upaya melestarikan seni bela diri tradisional yang bertepatan juga dengan berdirinya PSHT ke-103. Mars, kemudian nanti senam massal yang dilakukan oleh adik-adik. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini bisa menumbuhkan semangat baru bagi warga persaudaraan Isyatirate untuk mewujudkan Indonesia maju. Selain atraksi bela diri, para pesilat juga mengikuti senam massal. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal Juansyah melaporkan. Pemirsa, seorang pria asal Purworejo, Jawa Tengah berhasil membudidayakan pepaya jenis California. Tak tanggung-tanggung, setiap kali panen menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah. Berada di pesisir pantai, lahan seluas 2 hektar disulap seorang warga Gerabak, Purworejo, Jawa Tengah menjadi lahan perkebunan yang produktif. Pemilik lahan menanam ribuan pepaya jenis California. Agar tidak kekurangan air akibat cuaca yang terik, pemilik lahan menggunakan sabut kelapa dan daun bambu agar air bisa tersimpan. Setiap kali panen, bisa mengumpulkan 500 kg hingga 1 ton buah jenis pepaya California. Cuan hingga jutaan rupiah pun diraih. Buah pepaya dipilih karena harganya yang stabil antara Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Sebelum menjadi petani pepaya, pemilik lahan pernah gagal dalam menjadi petambak udang. Pepaya satu tantangan, yang kedua itu bagi saya harga dan price listnya lumayan. Saat satu pepaya itu bisa 2-3 kuintal buahnya, dengan pendapatan atau panen itu seminggu sekali. Pepaya dipasarkan melalui media sosial atau dijual melalui tengkulak hingga ke Jakarta dan kota-kota lainnya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Pemirsa, wisata Batu Secret Zoo Jawa Timur menampilkan koleksi satwa langka baru yang menggemaskan. Ya, panda merah yang hanya ada 2 ekor di Indonesia ini didatangkan langsung dari Jepang. Penasaran seperti apa menggemaskannya panda merah ini? Berikut informasinya untuk Anda. Jika biasanya panda identik dengan corak hitam dan putih, kali ini ada panda unik dengan corak berwarna merah. Inilah red panda bernama Kaito yang belum lama tiba di kebun binatang Batu atau Batu Secret Zoo di Batu, Jawa Timur. Panda merah berjenis kelamin jantan ini berusia 2 tahun. Berbeda dengan panda raksasa yang masuk keluarga beruang, uniknya panda merah ini adalah satwa yang berkerabat dengan musang sehingga posturnya lebih mirip rakun. Satwa ini termasuk karnivora vegetarian karena 90% lebih makanannya adalah daun bambu dan sisanya adalah pelet primata. Di mana suhu kandangnya juga dibuat khusus, yakni sekitar 20 derajat Celcius, menyerupai habitat alaminya di hutan pegunungan.
untuk Red Panda sendiri ini adalah termasuk karnivora, tetapi berbeda dengan karnivora seperti Giant Panda yang berwarna hitam putih. Kalau untuk Giant Panda sendiri dia kekerabatannya lebih dekat dengan beruang, sedangkan kalau untuk Red Panda itu dia kekerabatannya lebih dekat dengan musang, skunk, dan rakut. Panda merah merupakan koleksi terbaru di tempat ini yang kini menjadi favorit para pengunjung. Bahkan tak sedikit yang tahu bahwa ada panda selain berwarna hitam putih. Bisa mendatangkan Red Panda, excited juga, jadi bisa lihat hewan-hewan yang biasanya belum ada, bisa kita lihat di TV atau di film, kita bisa lihat langsung. Berbeda ya, biasanya kita lihat yang hewan panda yang hitam putih, jadi bisa kenalin ke anak juga kalau ada hewan panda yang ini warnanya yang lain. Sayangnya, populasi panda merah sendiri semakin menurun dan masuk dalam kategori terancam punah akibat hilangnya habitat dan perburuan liar. Di Indonesia sendiri, hanya ada 2 red panda yang bisa Anda temui, yakni di Bogor dan Kebun Binatang Batu. Gimana Anda tertarik untuk melihat satwa panda merah? Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Puluhan musisi muda Indonesia tampil memegau di Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow, Skotlandia, Britania Raya. Konser tersebut membuka rangkaian Brit Tour 2024 sebelum tampil di ajang bergengsi Edinburgh Festival Fringe 2024. Lantunan melodi tradisional Indonesia Manuk Dadali menggetarkan amphitheater di Royal Conservatoire of Scotland atau RCS di kota Glasgow, Skotlandia, Britania Raya, Minggu 4 Agustus 2024 lalu. Menariknya, 75 musisi muda Trinity Youth Symphony yang lebih dikenal dengan Thrush Orchestra tampil memesona penonton di konser bertajuk Echoes from the Archipelagoan Indonesian Music Odyssey. Thrush Orchestra di bawah pimpinan konduktor Nathania Karnia ini berhasil mempersembahkan belasan alunan lagu-lagu daerah yang diaransemen secara modern, diantaranya Cubak-Cubak Suang, Kopi Dangdut, Laskar Pelangi, Janger, hingga Bumeng Jompa. Lagu folk song Indonesia itu sebenarnya bagus-bagus banget, dan kita pengen banget mengemas lagu-lagu folk song ini supaya bergaya anak muda gitu ya, karena kan Thrush Orchestra ini sebenarnya youth orchestra gitu, dan folk song sendiri di Indonesia juga banyak banget generasi muda ini yang udah nggak tahu atau bahkan nggak pernah denger gitu. Nah, memperkenalkan ini tuh jadi salah satu misi yang utama gitu. Perjalanan Thrush Orchestra mewakili Indonesia di Britania Raya dalam rangka memeriahkan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Britania Raya. It's tremendous because they bring lots of different genres together. It's not classical music per se. They bring the folk music from all over Indonesia. But you saw tonight they also did some British rock, they did some Scottish themed. They appeal to a very wide audience. Thrush Orchestra merupakan orkestra komunitas remaja pertama yang akan mewakili Indonesia di ajang bergengsi Edinburgh Festival Fringe 2024. Dan konser di Glasgow ini menjadi pembuka dari rangkaian Thrush Orchestra Brit Tour yang telah dipersiapkan selama 6 bulan sebelumnya. Ini kesempatan yang bagus buat anak-anak orkestra dari Indonesia untuk bisa keliling ke Eropa, mengharumkan nama Indonesia dan memperkenalkan lagu-lagu yang Indonesia punya yang ternyata juga sangat beragam dan luar biasa setelah dimainkan dalam versi orkestra gitu. Selain penikmat seni, akademisi bidang musik dan warga Glasgow, konser ini juga diminati para diaspora dan pelajar Indonesia yang tinggal di kota terbesar di Skotlandia ini. For me, today's performance was really exciting because it's very accessible music. It's got the flavor of Indonesia, but it's also got something that's very distinctive to the students themselves. And I just really enjoyed it. Keren banget semuanya tadi performance-nya. Udah lama banget nggak dengerin lagu-lagu Indonesia di orkestra ini keren banget. Bangga banget aku sebagai orang Indonesia dengerinnya. Dan tadi semuanya performance-nya bagus. Tapi yang paling aku inget tuh yang Ceblok-Ceblok Suang, Manuk Dadali, sama Laskar Pelangi. Keren banget.
Di bulan kemerdekaan, Trust Orchestra ingin mengajak masyarakat internasional untuk mencintai budaya Indonesia melalui media musik orkestra. Girl Group IVE akhirnya menggelar konser perdananya pada Sabtu 24 Agustus 2024. Penampilan IVE disambut histeris para penggemarnya. Konser ini merupakan bagian dari tur dunia pertama IVE yang sangat dinantikan. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di AISBSD di mana akan dilangsungkan konser dari girl group IVE dengan tema IVE The First World Tour Show What I Have in Jakarta pada 24 Agustus 2024. Seperti yang kita lihat di belakang saya sudah mulai berdatangan para dive Indonesia, yakni sebutan bagi para fans dari IVE. Mereka sudah menggunakan dress code berwarna pink, biru, putih, dan juga ungu. IVE sendiri merupakan girl group asal Korea Selatan yang terbentuk pada 2021 di bawah naungan label Starship Entertainment. Selain memiliki aksi panggung yang memukau, IVE juga dikenal memiliki kualitas vokal yang terasah. Nah, seperti apa keseruan dan aksi spektakuler IVE dalam konser perdananya kali ini? Langsung aja kita simak. Para penggemar sudah mulai berdatangan sejak siang hari untuk menyaksikan penampilan IVE di Hall 56 AISBSD Tangerang, Banten. Rupanya mereka sudah tidak sabar menyambut idolanya beraksi di atas panggung. Tidak hanya kaum hawa, penggemar IVE juga didominasi oleh kaum pria yang sudah lama menantikan kedatangan IVE di Indonesia. Dia performnya selalu bagus and they always satisfy their fans and that's why I really love them and they always produce good music and kayak ya itu yang bikin aku kayak terus suka sama IVE terus. Lagunya enak, ear catching, ya asik aja sih. Konser dibuka dengan sorak-sorai penggemar yang sudah bersiap menyanyi bersama IVE. Kemunculan ketujuh member IVE di atas panggung dengan kostum peri pun menambah kemeriahan suasana. IVE juga membawakan sejumlah lagu hitsnya seperti Eleven, Love Dive, dan Afterlife. Sepanjang konser, penggemar dibuat takjub dengan penampilan bernyanyi live seluruh member IVE yang spektakuler. Dari Tangerang, Banten, Fitri Ramadhani, Dias Triawan melaporkan. Sinergitas antar stakeholder sangat diperlukan dalam mengoptimalkan ekonomi dan keberlangsungan industri kemaritiman Indonesia melalui transformasi digital. BUMN melalui perusahaan holdingnya ID Survey yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan telekomunikasi membawa era baru kemaritiman Indonesia melalui pre-launching Maritime Cloud Platform bersama Menteri BUMN. Era baru kemaritiman Indonesia dimulai saat pre-launching konsep Solusi Maritime Cloud Platform atau MCP yang diselenggarakan Jumat 23 Agustus 2024 di Batavia Marina Sunda Kelapa, Jakarta Utara yang dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Konsep Maritime Cloud Platform atau MCP merupakan bentuk kolaborasi ID Survey yang merupakan holding BUMN Jasa Survei dengan perusahaan telekomunikasi BUMN Telkomsel yang bersinergi dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan keberlangsungan industri kemaritiman Indonesia melalui transformasi digital. Menteri BUMN dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jalur laut yang strategis sehingga sektor maritim menjadi salah satu sektor vital bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, dengan adanya Maritime Cloud Platform atau MCP patut diapresiasi karena ini merupakan bagian dari upaya mendukung transformasi pelayaran Indonesia. Dan platform ini akan sangat membantu dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui fitur informasi sistem dashboard diiringi dengan komunikasi satelit real-time yang lebih efisien dan reliable antar kapal maupun dengan pusat kendali. Dan teknologi ini juga akan berguna untuk mempercepat respon terhadap situasi darurat laut.
kita melihat potensi pertumbuhan ekonomi ke depan yang semakin nyata. Saya tahu pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 bahkan bisa sampai 8. Nah, karena itu kita harus terus menggali potensi yang ada. Hilirisasi sumber daya alam adalah salah satu yang nyata sampai hari ini. Lalu di sisi lainnya bagaimana juga ya industri pangan itu harus menjadi sebuah prioritas karena hubungannya dengan swasembada untuk kemandirian kita, karena tentu penduduk kita kan jumlahnya ratusan juta. Belum lagi kalau kita lihat potensi bagaimana energi kita yang hari ini juga masih dalam tahap yang sangat potensial, apakah hydro ataupun geothermal ataupun tentu potensi energi lainnya. ID Survey meyakini bahwa penerapan teknologi digital sangat penting guna meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan, kinerja, dan manajemen kapal. Kedepannya, solusi MCP ini dapat diakses oleh masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai ekosistem digital maritim yang memadukan 3 teknologi sekaligus, diantaranya cloud computing, satelit, constellation, dan artificial intelligence. Dari Jakarta, Stephen Patinama melaporkan. Pemirsa, perkembangan industri musik yang beralih ke format digital dan streaming membuat para musisi rentan dalam mendapatkan hak kekayaan dan intelektual. Hal ini mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan tata kelola industri musik tanah air untuk melindungi karya para seniman musik Indonesia. Digitalisasi yang semakin pesat telah merubah pola konsumsi musik masyarakat Indonesia. Munculnya berbagai platform digital memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai genre musik dari berbagai karya seniman anak bangsa. Untuk melindungi hak kekayaan dan intelektual para musisi dan seniman tanah air, Kemenparekraf menggelar diskusi tata kelola manajemen industri musik, media rekaman dan radio dari masa ke masa sebagai bentuk perhatian kepada para musisi tanah air. Kita kan harus lihat industri musik ini harus memberikan manfaat bagi pelaku kreatifnya. Nah, hak-hak mereka itu harus dilindungi dan kita harusnya duduk bareng untuk memberikan perlindungan baik itu secara hak kekayaan intelektual termasuk pembajakan dan juga hak ekonominya. Melalui peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021, pemerintah saat ini tengah berupaya melindungi hak-hak para pencipta lagu dan musisi dalam mendapatkan royalti. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pasca kebakaran hebat di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, korban yang terdampak kini masih terpaksa tinggal di posko-posko pengungsian. Kehadiran Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamagnas bersama dengan Yaski Peduli pun disambut antusias dengan menggelar aksi sosial berupa pemeriksaan kesehatan serta pengobatan gratis bagi ratusan korban kebakaran. Peduli terhadap para korban kebakaran Manggarai, Jakarta Selatan, Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamagnas bersama dengan Yaski Peduli menggelar aksi sosial. Dalam kesempatan kali ini, Bamagnas memberikan bantuan berupa pemeriksaan kesehatan gratis, serta pemberian obat-obatan, vitamin, dan peralatan mandi bagi para korban kebakaran. Bamagnas dan Yaski Peduli juga melibatkan dokter profesional beserta tim medis lainnya untuk memastikan para korban yang terdampak ini tetap hidup sehat dan layak. Melakukan aksi sosial berupa pengobatan dan juga memberikan katakanlah hal-hal yang diperlukan para pengungsi di sini sehingga mereka bisa terhibur oleh karena mereka baru saja mengalami bencana kebakaran yang menimpa rumah tempat tinggal mereka sehingga mereka sedang kesulitan. Saya deteksi darah, alhamdulillah normal. Lah saya kan ini batuk Pak, sama gatal, dia dikasih obat. Dan saya kan dari tua kan sakit pinggang, disaranin kasih obat. Lalu pagi-pagi jalan Bu, ya saya kalau sekarang mah belum, besok-besok Bu jalan-jalan. Bamagnas berharap dengan adanya bakti sosial ini dapat memberikan motivasi dan menjadi contoh bagi organisasi lainnya untuk menggelar kegiatan serupa demi meringankan penderitaan para korban.
Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Nadifa iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar mengajak para kader di daerah untuk berjuang mendapatkan hasil terbaik di Pilkada serentak November 2024 mendatang. Langkah ini menjadi upaya guna mengembangkan Partai Perindo untuk 5 tahun ke depan. ...381 anggota legislatif Partai Perindo menerima sosialisasi peraturan organisasi sebagai modal bagi anggota Dewan saat melaksanakan mandatnya di kursi Dewan. Sebagai ujung tombak Partai Perindo, anggota legislatif diharapkan dapat bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat serta modal membangun partai 5 tahun ke depan. Sosialisasi pedoman alat kelengkapan Dewan anggota legislatif Partai Perindo yang dilakukan secara daring ini juga diikuti Ketua DPW Partai Perindo di seluruh Indonesia. Kenapa SOP ini ada? Supaya ada kejelasan, ada aturan. Supaya ada objektivitas, bukan subjektivitas. Sehingga setiap orang yang menempati posisi apapun di Dewan, yang adalah porsi dari Perindo, itu duduk di posisi tersebut karena asas efektivitas dan juga manfaat. Waketum DPP Partai Perindo Michael Sianipar juga mendorong alik partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini untuk mampu memberi warna dan meraih posisi terbaik saat duduk di kursi Dewan. Para alek yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Injila Tanusudibyo diharapkan menjadi aset yang berharga bagi masyarakat untuk membesarkan nama partai. Dari Jakarta, Naura Syafikah dan Di Bernandi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Pilkada serentak pada November mendatang, Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon Bupati Paniai Nason Uti dan bakal calon Wali Kota Jayapura Abisai Rolo. Rekomendasi juga diberikan kepada bakal calon Bupati Timur Tengah Utara Cornelis Naifatin. Bakal calon wali kota Jayapura, Abisai Rolo, mendapatkan rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju dalam Pilkada 2024. Abisai akan membangun kebersamaan bersama Partai Perindo untuk mensejahterakan kota Jayapura. Rekomendasi dukungan juga diberikan kepada bakal calon Bupati Paniai Nason Uti yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya berharap ke depan mudah-mudahan atas kehendak Tuhan, kalau nanti saya menang di Kota Jayapura, berarti bersama-sama dengan Partai Perindo kita membangun kebersamaan 5 tahun ke depan. Partai mendorong pemimpin yang layak, ya, untuk supaya menjadi pemimpin daerah, ya. Ini semua kita jaga dan lebih khusus untuk demi kesejahteraan masyarakat. Kader Partai Perindo Cornelis Naifatin yang maju sebagai bakal calon wakil Bupati Timur Tengah Utara juga mendapat surat rekomendasi dukungan. Ketua DPD Partai Perindo Timur Tengah Utara ini berpasangan dengan Kristiana Muki sebagai bakal calon bupati. Kita jadikan masyarakat sebagai pusat pembangunan, kita berdayakan ekonomi masyarakat di kabupaten kita karena rata-rata ekonomi kabupaten di kabupaten kita masih sangat rendah. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo akan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada serentak 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Camar Haenda. Dan saya Diandra Mukni. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.